brother and sister, kami persembahkan sebuah lagu tentang persaudaraan tanpa syarat. Grandong. Kami manusia biasa, lalu pun dari salah dan dosa. Kami tak akan bahagia tanpa peduli sesama. Kami takkan menderita walau dipandang sebelah mata. Matamu di jalanan kita bersama-sama, walau berbeda tetap bersaudara. Bersaudara tanpa syarat, yang gak kuat silakan minta cepat-cepat. Bersaudara tanpa syarat, semoga selamat dunia akhirat. Amin. Bersaudara tanpa syarat, yang gak kuat silakan minta cepat-cepat. Bersaudara tanpa syarat, semoga selamat dunia akhirat. Kami takkan menderita walau dipandang sebelah mata. Matamu di jalanan kita bersama-sama, walau berbeda tetap bersaudara. Bersaudara tanpa syarat, yang gak kuat silakan minta cepat-cepat. Bersaudara tanpa syarat, semoga selamat dunia akhirat. Amin. Bersaudara tanpa syarat, yang gak kuat silakan minta cepat-cepat. Bersaudara tanpa syarat, semoga selamat dunia akhirat. Bersaudara tanpa syarat, kuat silakan minta cepat-cepat. Bersaudara tanpa syarat, semoga selamat dunia akhirat. Semoga selamat dunia akhirat. Semoga selamat dunia akhirat. Semoga selamat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam Bang Elang. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas Baut Ucul. Mas Baut Ucul nama. Keren ya Saya nggak tahu namanya. nama aslinya. Tapi panggilannya Baut Ucul. Jumpa lagi bersama kami di sini, obrolan santai bersama saya Iwan Libas dan juga Mas Elang, juga ada rekan kita Mas Baut Ucul. Nah, kali ini mau membahas tentang seperti apa dulu ceritanya sampai berdirinya komunitas yang sekeren ini, tentunya komunitas Grandong, komunitas kita. Mas Elang, seperti apa dulu? Grandong itu terbentuk karena kita sering ngumpul pada saat itu. Di sini ya termasuk ketua, Bang Ude, ada Mas Bayu, ya termasuk ada Mas Wijaya Pamungkas, dan termasuk Mas Iwan ada toh waktu itu. Setelah sekian lama berkumpul, kita ada
dulu namanya masih seremnya Apa itu namanya? wow, celeng ya kan. Celeng itu hobinya Mas Ude itu di sebuah motornya atau mobilnya itu ada tulisannya celeng. Celeng ya. Itu Celeng. pada nama yang keren. Nama yang keren. Ah. Celeng anti belok. Celeng kalau jalan lurus terus. Karena sering berdiskusi, berkomunikasi dengan rekan-rekan semua, akhirnya timbul nama Grandong. Grandong itu ya kumpulan atau kelompok orang yang datang dari berbagai macam profesi, tapi punya satu tujuan. Tujuannya Tujuan ya apa itu? banyak pada saat itu. Kita harus, kenapa kita hanya nongkrong-nongkrong aja, kongko-kongkoy aja? Apa tidak lebih baik kita melakukan hal-hal yang positif seperti baksos dan lain sebagainya. Akhirnya setelah berjalannya waktu, alhamdulillah kita terbentuklah sebuah komunitas yang pada dasarnya memang untuk yang hobinya sama itu untuk modifikasi mobil dan motor. Karena waktu itu ketika nongkrong itu yang datang itu ada yang pakai mobil dan ada yang pakai motor. Jarang kali loh, jarang sekali datangnya jalan. Karena udah pada Karena kakinya kena paku, nggak bisa jalan. sudah gitu hobinya lebih parah lagi, hobinya sama ini. Hobinya kita ya enggak Siram-siram, Nah, siram-siram, kita selalu mandi. siram-siram. Siram-siram, mandinya air hangat. Air hangat ini bisa dikonotasikan negatif, tapi bagi kita positif. Karena untuk membuang rasa lelah seperti yang saya bilang tadi itu kan profesi kita kan berbagai macam. Ada yang ini, ada yang itu, ada yang itu. Untuk mengusir lelah seperti apa? Ya, itulah. Bermandikan air hangat. Masih bisa nyanyi ini, Mas Lang bisa nyanyi. Ya luar biasa, itu yang saya tahu juga begitu, Mas Lang. Dulu memang kita itu termasuk perantau karena kita tinggal di Tangerang yang sejatinya kita dilahirkan di Jawa ya. Alhamdulillah selama 25 tahun di sini, alhamdulillah belum pernah bekerja, makanya kenal Grandong kan waktu itu. Tapi waktu itu kan bukan Grandong, tongkrongan kita itu bisa dibilang sederhana. Iya. Sesederhana celeng waktu itu, makanya kita naik celeng waktu itu. Celeng itu stiker di motor itu. Waktu itu yang punya tulisan celeng itu abang kita, Mas Ude. Ya waktu itu stikernya celeng. Sekitar tahun 2010-2011. Iya. Kalau sekarang udah berapa tahun itu, Mas? Hampir 12 tahun. 12. Kurang lebih 12 tahun ya. Karena sebelum celeng itu bodrek gitu. Setahu Iya. saya itu. Oh iya. Iya. Lupa tadi sebelum celeng bodrek ya. Kenapa kok bodrek? Karena sering sakit kepala itu. Berarti sering minum bodrek dulu ya. Makanya saya tahu persis waktu itu kita entah dari mana nggak tahu tiba-tiba muncul gabung dan keterusan kita terus bareng nongkrong. Ya sampai sekarang nongkrong tetap, bukan berubah. Sampai sekarang nongkrong. Kita nongkrong terus, alhamdulillah rutin pulang pagi terus. Kadang nggak pulang. Ya karena pagi tanggung besok keluar lagi, Berarti mending nongkrong langsung. nomor istrinya udah di blok dulu tuh kalau mau nongkrong. Itu teman saya nomor istri di blok. Bisa. Nah di situ akhirnya kita punya gagasan gimana kalau stiker celeng ini supaya lebih asik lagi kita ganti Grandong. Oh iya. Kita ganti stiker Grandong. Kita ganti stiker Grandong, ternyata keren. Sekitar ya kurang lebih 10 orang lah waktu itu ya. Stiker kita ganti semua. Kita sering nongkrong di Jalan Gatot Subroto
Sangyang terutama base camp kita di situ, stiker kita Grandong semua. Nah, daripada bingung-bingung langsung aja gambarnya Grandong ditempelin. Tapi sebenarnya tujuannya bukan itu. Nah, gambarnya Grandong aja tempelin ya kan. Itu biar kelihatan Seram bandel gitu gitu, ya. kelihatan bandel. Nah, dari situ lama-lama itu sahabat-sahabat kita yang jauh ketemu yang lama nggak jumpa juga ketemu lagi, langsung akhirnya kita kumpul kok banyak ini, bikinlah sekarang ada WA group. Dari situlah terjalin silaturahmi lebih kental lagi, terjalin persaudaraan lebih bagus lagi dan menyeluruh dan banyak. Akhirnya daripada ini setahu saya ini daripada kumpul-kumpul saja waktu itu, karena hampir dibilang saya selalu ketemu meskipun jarang bisa memantau waktu itu. Sampai sekarang itu base campnya itu di kota aja udah lumayan banyak nih. Base campnya itu. Iya, base camp yang sering kita buat ya cekakik, cekikik, cekokok, cekokik atau apa itu udah happy banget lah, happy. Karena emang senang kebersamaan. Yang penting nggak ada yang lupa sama keluarga. Nah, Mas Iwan, coba Mas Iwan tanya ke Mas Baut, kenapa sampai tergila-gilanya gitu loh terhadap Grandong? Dia bukan tergila-gila, tapi dia emang gila. Oh, emang gila. Bukan tergila-gila. Karena gini loh, dari namanya aja Grandong serem gitu ya, serem. Padahal sebenarnya itu tidak serem, hanya itu kebalikannya Mas. Kalau menurut saya, ketika namanya kok Grandong, maksudnya itu kita itu ndablek gitu aja. Intinya ndablek tuh begini, kalau seumpama banyak orang yang beranggapan negatif, kita ndablek. Banyak orang yang menyangka begini begitu, kita ndablek, nggak peduli. Karena memang moto kita nggak pernah yang namanya dalam bersaudara tanpa syarat, kan logonya bersaudara tanpa syarat. Tapi kita tidak peduli omongan-omongan orang yang sebenarnya mereka itu kurang begitu paham tentang Grandong itu ya. Jadi lebih menjurus ke tentang persatuan. Jadi persatuan. Buktinya ada yang sebagian rekan-rekan peduli tentang kemanusiaan. Udah pasti itu. Insya Allah sampai sekarang berjalan terus. Selama ada bencana, insya Allah selalu kita andil aja. Kalau mungkin untuk terbaik belum lah. Pokoknya andil lah. Kita selalu peduli di situ. Intinya terbuka untuk ikut serta. Nah, itu untuk bencana alam, untuk kesusahan di antara kawan, sahabat atau teman saudara kita. Kalau kita tahu, kita nggak akan tinggal diam. Dan ada satu lagi yang lebih keren, kita antisipasi keamanan 24 jam. Karena Grandong itu melek 24 jam meskipun sip-sipan. Jadi siapa yang monitor pasti bisa. Mas minta tolong, kayaknya belum pernah ada ceritanya minta tolong sama temen Grandong kok nggak direspon. Itu belum pernah setahu saya. Grandong jangankan minta tolong, suruh berjalan atau membantu atau ikut kemana, Grandong nggak pulang udah sering kok, ya kan. Apalagi berarti standby terus. Ketika di share di grup yang masih tidur atau yang masih melek, aduh. Ya buktinya kadang ada rekan yang nyamper, Mas di mana ya, posisi saya masih tempat semula. Kalau nggak base camp, tongkrongan mana tahu. Nih contohnya ada Mas Baut Ucul ya, yang sering nyari saya. Ini juga termasuk sahabat kita, simpatisannya Grandong. Gimana menurut Mas Baut Ucul tentang komunitas Grandong kita ini? Udah sampai dari situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenduren, amin. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi terima kasih ini atas waktunya. Jadi seperti Mas Iwan bilang, Mas Eko bilang tadi, saya suka sama komunitas Grandong itu dari kekompakannya, terus suka menolong setiap ada bencana, musibah apa tuh pasti ada penggalangan dana. Insya Allah. Pasti nggak tinggal diam meskipun seadanya gitu kan. Kecuali tidur loh ya. Kita diam kalau tidur. Kecuali tidur. Ya
gitu. Intinya baiknya tuh banyak daripada jeleknya. Ini coba ini ngomong-ngomong Mas Baut Ucul itu kegiatannya ngapain? Kegiatannya, saya tanya kegiatan. Kok bisa memantau kita kan? Harus tahu kegiatannya apa. Jadi saya sering lihat, saya kan di jalan. Di jalan tuh ngapain? Diceritain dulu. Saya supir ya. Oh, supir. Saya supir gas LPG Oh, yang subsidi. oh gitu. Nah, saya sering jumpai mobil yang ada tulisan Grandong. Oh, gitu. Saya penasaran, mobilnya bagus-bagus. Ada yang, iya saya ikutin. Ini apa sih? Oh nggak taunya kok saya kenal. Loh teman saya japri teman saya. Oh itu Grandong bro. Dulu tanpa syarat. Oh bagus untuk itu. Terus tujuannya apa? Nah, tujuannya nongkrong-nongkrong. Kalau pengen tahu nongkrong bareng. Nah setelah saya nongkrong bareng, Akhirnya puyeng. malam minggu ini Ikut puyeng enggak? kita ikut mikir ya, tapi mikirin orang yang lagi kesusahan. Itu bagus. Saya setuju banget lah sama visi misinya Grandong ini. Terima Bagi kasih. yang belum tahu biar tahu. Siap, Mas Baut Ucul, terima kasih. Itu Terima kasih. sebagian dari apa ya? Dari pandangan Mas Baut Ucul. Ini terus terang aja hari ini tanpa sengaja tiba-tiba nongol, mungkin lihat sharean, lihat grup atau lihat siapa yang lagi bikin status, terus dia tiba-tiba bisa mencari. Kalau enggak CS banget mana bisa. Terima kasih banyak ya. Nah itu Sukses. Ya, intinya sukses selalu, amin. intinya yang diceritakan Mas Baut itu nggak segitunya kita memang sebenarnya orang yang ya bisa dibilang orang yang udah benar-benar parah. Dalam arti parah itu kita tidak pernah menganggap kita itu orang yang tertib atau bagaimana. Memang itu kita akui, karena yang namanya di jalanan itu kita lihat situasi. Ketika mau tertib seperti apa, dalam arti tertib itu seperti ini, kita nggak pernah bisa dipandang nyaman ini loh, karena memang tampang kita seperti ini. Kalau dipandang nyaman itu mungkin satu rapi, kedua kelihatan sopan, tapi jangan salah, kebalikan kita adalah orang-orang yang berjiwa kepengen peduli. Itu loh, kepengen peduli, bahkan mengorbankan waktu penting buat keluarga pun sering dikorbankan buat itu. Maka saudara-saudara kita itu yang sedang belajar untuk kebaikan di Grandong itu mohon didukung. Ini Mas Baut, mungkin teman-teman yang belum paham, kalau nanti ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif, yuk kita support bareng-bareng, bukan untuk diri Grandong pribadi, intinya buat seluruh, yaitu tadi lapisan masyarakat, bahkan juga membantu kenyamanan, keamanan, terutama berupaya untuk menghindari bersinggungan dengan pelanggaran hukum. Itu ceritanya ya Mas Lang ya. Mas Baut Ucul ini nama kesayangan Mas Iwan atau memang panggilan sehari-hari? Kalau Baut itu kan gimana ya, kalau Ucul kalau nggak salah lepas atau apa gitu loh. Jadi setahu saya dulu, jadi dia itu kenal saya kan belum dikasih nama sama orang tua. Sampai belum dikasih nama. Waduh, Kenal saya belum dikasih nama. gokil men. Dia kenal saya belum dikasih nama karena sering nyusul, rodanya copot. Dia bawa truk, rodanya copot. Tak tanyain mau kemana malah ngomong Bautnya Ucul. Iki tenan apa ora iki? Hoak ya. Tak tanyain malah namanya, malah ngomongnya Bautnya Ucul Mas gitu. Baut Ucul gitu. Yaitu Mas Baut Ucul. Makanya kayak gini udah. Ya, Kalau kita- dilihat dari depan kan kayak baut ukuran berapa ini, ya kan? Mas Saking Iwan. ngefansnya sama Grandong dia ikut gimbal. Gimbal, Saya ya. gimbal dia ikut gimbal. Biar jadi Grandong. Mas Iwan luar biasa ya Mas Luar Baut biasa. Ucul ini ya. Sesuai dengan nama panggilan ya. Ya mungkin next time rekan-rekan akan tahu nama aslinya, tapi untuk saat ini masih dirahasiakan. Siapa nama aslinya itu kalau nggak salah itu, aduh, siapa ya? Belum ini ya.
belum inget-inget. Punya gimana nama ya? asli kok, dia nggak ada yang asli kok. Palsu semua. Nggak cuma nama, semua palsu dia itu. Apa nama? Heri. Siapa Mas? namanya Heri. Heri, ya. Dulu dipanggilnya Jombe. Nah, ini kok saya ingat lah. Aku punya Heri kecil, ku beri nama Kuku, gitu tuh kayaknya lagunya itu ya. Kebalik kok. Berarti itu lagu itu karena dia. Aku punya Heri kecil, ya kan? Bener. Lagunya itu berarti. Itu ya, sesuai gitu. Jadi sering main terus. Cita-citanya jadi sopir bulldozer. Tapi karena bulldozer itu nggak bisa lihat kita nongkrong kan, nah kita kan di jalan, dia nyupir truk. Tapi LPG juga banyak kepentingan untuk masyarakat umum. loh, Mas. Banyak. Iya, luar biasa. Saya percaya kalau dia apa? Wah, saya mau kalau ngecengin dia yang kena saya nanti. Ya, Mas Heri makasih ya atas apresiasinya terhadap Grandong itu sangat luar biasa. Ya mudah-mudahan kedepannya kita lebih bisa mantep lah. Iya, mantep jiwa. Betul, amin. Jadi intinya seperti ini. Banyak manfaat. Grandong itu sebuah komunitas yang harus memerlukan penuh dengan kesadaran. Intinya kesadaran itu seperti ini. Kita bukan main-main di sini dan bukan untuk satu mencari masalah, kedua membawa masalah. Justru siapapun yang ada di tengah-tengah kita yang siap tanpa masalah. Itu sebenarnya moto kita itu. Yang siap buat tanpa masalah. rekan-rekan Grandong yang mungkin masih di rumah ya, pesan Mas Iwan Betul. tuh harus diperhatikan. Jadi Karena untuk intinya kita semua. yang siap untuk tidak bermasalah baru bergabung sama, itu baru Grandong bener. Kalau sekedar kumpul terus membawa masalah berarti bukan Grandong, karena nggak bisa ngatasin masalah. Kita kumpul itu untuk sharing-sharing, meskipun wadah kita wadah yang bisa dilihat agal atau kasar wadah kita, tapi sebenarnya kita akan selalu menghadirkan, memberikan kelembutan untuk ya itu tadi, untuk yang perlu kita bantu seperti apapun bentuknya, seperti itu. Sudah bisa dipahami Mas Eko? Sudah. Gimana Mas Heri? Ya sangat baik. Iya. Itu kehidupan. Ini karena Mas Bayu dan Bang Udeknya masih ada keperluan dikit ya, kita bertiga. Perlunya dikit. Dikit, tapi Butuhnya nggak banyak. nongol-nongol. Butuhnya banyak, teman. Gimana Mas Iwan untuk jalankan kegiatan kita ya, alhamdulillah selain kongko di malam hari. Nah, betul. banyak Jadi positifnya juga. ya itulah namanya kehidupan kan, harus kita harus berbeda dong dengan yang lain ya. Yang penting intinya itu tadi, meskipun kita di wadah yang kasar, tapi kita akan berjuang dan bergerak dalam kelembutan gitu. Ya pokoknya insya Allah dari pihak manapun, jangankan dari saudara kita, dari pihak siapapun yang sampai berbicara dengan kita atau mengenai yang perlu dibantu, tapi dengan catatan bukan membantu masalah untuk orang yang melanggar hukum, tetapi dalam arti misalnya tertindas, misalnya terjolimi, misalnya ini, atau kena alangan yang lain yang sifatnya sangat susah. Insya Allah kalau kita tahu, meskipun sekecil apapun kita akan peduli untuk itu. Betul nggak Mas Elang? Siap, betul sekali. Nah, seperti itulah moto Grandong. Makanya mari kalau yang mau bergabung bersama Grandong tentunya harus siap-siap untuk benar-benar tidak membawa masalah ataupun membuat masalah, tetapi justru siap untuk membantu orang yang bermasalah, tapi dalam konteks yang mereka yang perlu dibantu. Bukan orang yang memang cari masalah terus dapat masalah kita bantu, bukan. Intinya yang seperti saya ceritain tadi. Oke Mas Eko, terima kasih banyak. Mas Baut juga terima kasih banyak. Intinya Grandong persaudaraan tanpa syarat. Sebelum akhir nih ada pesan nih Mas Ya. Iwan. Apa? Ya,
kata-kata untuk hari inilah. Apa gimana? Berlakulah penuh kasih terhadap bentuk apapun, terlebih kepada yang telah baik kepadamu. Salam bersaudara tanpa syarat. Gerandong. Gerandong.